Nah, sekarang kita masuk ke Shimdiki zaman. Oke, yang tadi udah kita bahas. Sekarang kita pelajari rumus-rumusnya. Shimdiki zaman atau present continuous tense. Ini digunakan untuk apa Shimdiki zaman? Ini digunakan untuk misalkan kalian ingin menceritakan suatu pekerjaan yang kalian udah lakukan sejak lama, tapi masih kalian lakukan sampai sekarang. Ya, yang kalian lakukan udah lama, tapi masih dilakukan sampai sekarang. Terus bisa juga untuk kalian menjelaskan pekerjaan kalian yang sebentar lagi akan dilakukan. Ya, sebentar lagi. Nggak lama banget, tapi benar-benar sebentar lagi akan dilakukan. Atau yang paling seringnya, yang paling utama digunain di Turki ini adalah yang digunakan untuk apa yang sedang kalian kerjakan. Misalkan kalian sedang memasak, kalian sedang menulis, yang benar-benar itu sedang kalian laksanakan. Di waktu itu kalian laksanakan. Oke, semoga paham ya. Pokoknya itu tuh. Ini ada 3 penjelasannya pakai bahasa Inggris tuh. Pertama, yang bisa menjelaskan suatu pekerjaan yang udah kalian lakukan sejak lama, tapi masih dilakukan sampai sekarang. Ya, udah dilakukan udah lama, tapi pekerjaan itu masih dilakukan. Kayak kalian misalkan bangun jam 5 subuh. Udah dilakukan dari 3 minggu yang lalu, tapi masih dilakukan sampai sekarang, bahwa kalian bangun jam 5 subuh. Atau yang kedua, itu pekerjaan yang bentar lagi akan kalian kerjakan. Atau yang ketiga, atau yang paling sering diucapin di Turki ini artinya adalah yang sedang kalian kerjakan. Fi'il atau kata kerja. Ini nih rumusnya nih. Apabila unsus apa unsus? Unsus artinya huruf-huruf non vokal atau konsonan ya. Misalkan atau akhirannya bukan huruf vokal aja ya. Itu gimana caranya? Nah, ini ada rumus-rumus lagi yang biasa nih. Kalau AE jadi eyor. Oke? Eyor. Kalau ada yor gitu, pokoknya itu adalah shimjiki zaman yang sedang dilakukan atau yang udah lama dilakukan tapi masih dilakukan atau yang bentar lagi akan dilakukan. Itu yor atau shimjiki zaman. Oke? Kalau AE, kalau huruf akhirnya unsus atau huruf konsonan bukan vokal ya, konsonan, misalkan gitmek, pergi, huruf akhirnya kan git ya, git itu huruf akhirnya t. Nah, saya sedang pergi gidiyorum. Kenapa iyorum? Karena git i ya, ei. Jadi eyor, ei jadi iyor, ou jadi uyor, ou jadi uyor. Oke, eyor, iyor, uyor, fiil. Misalkan juga gelmek artinya datang. Gelmek artinya datang. Ingat, mak atau mek dalam bahasa Turki ini hanya menandakan ini sebuah kata kerja. Jadi kalau ditunya adalah gel, dimasukin ke rumusnya, misalkan gel. Gel, huruf sebelumnya adalah e, tapi huruf terakhirnya adalah huruf konsonan atau unsus, bukan huruf vokal. Sebelum huruf konsonannya ada huruf e, yang mana iyor, berarti gel, iyor. Gelior artinya sedang datang. Oke, menjadi gelmek. Dari gelmek menjadi gelior. Oke. Selanjutnya, ini kayaknya gampang dihafal ya, udah sering ya. AE jadi eyor, EI jadi iyor, OU jadi uyor, UU jadi uyur. Nah, yang kedua, rumus kedua, apabila huruf terakhirnya adalah huruf vokal, maka misalkan okumak. Okumak artinya apa? Membaca. Okumak. Nah, maknya dihilangin, mak atau meknya dihilangin. Jadi oku kan akhirannya huruf u tuh ya, huruf vokal. Nah, i u, apabila ada huruf i u, maka langsung yor. Okumak jadi oku yor. Oh, sorry. Punten. Oku yor.
uyor. Pokoknya kalau ada huruf e, i, o, u, kata kerja yang huruf vokal terakhirnya adalah e, i, o, u, e, i, u, maka langsung yor aja tambahannya ya, nggak usah e, i, u, nggak usah, tapi langsung yor. Oke, misalkan tadi okumak, terakhirnya kan u, membaca ya, pokoknya membaca. Jadi okuyor, jadi sedang membaca. Uyumak artinya apa tadi? Tidur. Nah, karena terakhirnya huruf u, uyu, tambah langsung yor, jadi uyuyor, sedang tidur. Oke, nih ya, uyuyor. Nah, yang kedua, apabila terakhirannya a dan e, huruf vokal nih, kata kerja yang berakhiran huruf vokal a dan e, maka diganti dengan e atau u, i atau u. Ini biasanya lebih untuk kalian hafalkan ya. Nggak cuma dimasukin rumus, tapi emang ini harus dihafalkan. Misalkan ini aramak artinya mencari. Nah, kalau sedang mencari, bahasa Turkinya arıyor. Ara plus yor jadi a terakhirnya berubah jadi e, arıyor. Asal katanya aramak. Dihafalkan ya, aramak artinya mencari. Aramak. Bentar. Aramak. Mencari. Kalau simdiki zamannya aramak jadi gimana? Simdiki zaman itu artinya tadi present continuous tense atau yang telah lama dilakukan tapi masih dilakukan sampai sekarang, atau sedang dilakukan atau bentar lagi akan dilakukan ya, itu simdiki zaman. Simdiki zamannya aramak adalah arıyor. Aramak artinya mencari, maknya hilangin, tambah yor jadi arıyor. Oinamak artinya bermain. Oina mak. Nah, oina mak di sini ya. Kok nggak sih, Pak? Kan tadi Bapak udah bilang ya, biasanya ini emang dihafalin, tapi kalau dilihat dari rumusnya, oina mak, huruf terakhirnya o, berarti penggantinya u. Kalau a penggantinya e, kalau e penggantinya i, kalau o penggantinya u, kalau u penggantinya u juga. Nah, maksudnya apa, Pak? Nanti deh kita banyak melatih soal ya habis ini ya. Yang penting paham dulu nih, simdiki zaman itu digunakan buat apa, terus tanda-tanda simdiki zaman itu apa ya. Tadi simdiki zaman digunakan untuk ini, tanda-tandanya adalah ada kata-kata yor di fiil atau di kata kerja. Oinamak jadi oinuyor, beklemek atau menunggu, beklemek menunggu jadi bekliyor. Huruf sebelumnya e jadi i. Özlemek jadi özlüyor, karena huruf yang bukan sebelumnya, huruf sebelum di awal bukan di akhir. Özlemek jadi özlüyor ya. Nah, gitu untuk yang olumlunya. Terus sebentar ini mamumu. Oh, ini kalau misalkan olumsus atau tidaknya. Misalkan sevmek itu artinya cinta. Kalau tambah sevme dan yor, saya tidak cinta, tapi menjadi bukan sevmeyor, tapi jadi sevmiyor. Gitu. Ini nanti deh. Ya, kita lanjut ke sini dulu, fokus ke sini, sorry. Ini yang kayak kemarin. Yang orangeyim, ben orangeyim, sen orangisim, o orangi gitu. Ini nih olumlunya. Kalau ben, misalkan saya sedang datang, berarti ben gelior ya, ben geliorum. Kemungkinan pakai semua karena sebelumnya pakai yor ya, yor jadi semua. Misalkan saya sedang mencari bahasa Turkinya aramak. Saya sedang kan berarti simdiki zaman, sedang dilakukan. Saya sedang mencari ben arıyor saya sedang mencari ben arıyorum. Sen arıyorsun, sen geliyorsun, kamu sedang datang. O geliyor. Kalau o gak ada uz atau apa ya, pokoknya aslinya o geliyor.
Nah, bis geliyoruz, biz arıyoruz, biz oynuyoruz, biz bekliyoruz. Nah, kalau siz geliyorsunuz. Hati-hati ya, kalau sen geliyorsun, kalau siz geliyorsunuz. Kenapa jadi u semua? Karena your ya, hati-hati nih. Geliyorsunuz. Onlar geliyorlar. Coba dari siz arıyoruz, siz oynuyoruz. Kalau onlar arıyorlar. Oke. Ini bisa di screenshot atau kalian tulis lagi biar lebih hafal, biar lebih ingat. Nah, ini olumsusnya. Atau ketika kalian menandakan enggak, tidak. Misalkan saya tidak datang. Ben gelmiyorum. Saya sedang tidak datang. Ben gelmiyorum. Ingat. Nah, ini tuh me, mi, dan ma, me. Ya, misalkan aramak nih, aramak. Ben aramıyorum. Ingat kapan masukin me-nya? Sebelum your, ya. Sebelum your semua. Me, mi, ma, me-nya sebelum your. Misalkan okumak. Ben okumuyorum. Kenapa mu? Karena sebelumnya huruf u. Okumuyorum. Apalagi ya? Ben özlüyor artinya tadi özlemek artinya rindu, kangen. Özlüyor sedang kangen. Kalau saya sedang tidak kangen berarti ben özlümuyorum. Özlümuyorum. Oke. Terus kita lanjut. Selanjutnya kalau kamu sedang tidak datang, gelmiyorsun. Ini gelmek, ingat gelmek artinya datang. Sedang tidak datang, gelmiyor. Kalau kamu sedang tidak datang, gelmiyorsun. Oke, memang rada rada belibet, rada bingung, tapi emang ini lebih gampang ketika kita sering praktek, kita sering latihan. Oke. Tuh, ini yang olumsus, ingat olumsus berarti tidak. Tidak, minus, ini minus. Misalnya saya sedang tidak, ini plus. Saya sedang, gitu ya. Tidak. Bis gelmiyoruz. Uz, ya, gelmi, ingat. Me, mi, me, ma, me-nya sebelum your. Ingat ya, sebelum your. Tambahan me-nya. Kalau saya sedang tidak datang, ben gelmiyorum. Kita sedang tidak datang, biz gelmiyoruz. Anda sedang tidak datang, siz gelmiyorsunuz. Onlar, mereka sedang tidak datang, gelmiyorlar. Pakai mi, me, atau mu, atau ma, atau me. Nah, ini kalau pertanyaannya. Tuh ya. Umumnya itu berada di kata me, mi, mu. Kenapa ini pakai mu semua? Karena geli ada yornya. Simdiki zaman pasti pertanyaannya mu gitu. Karena ada yornya. Nah, perubahan si kata sayanya, ini kan ben geliorum. Nah, itu berubahnya di pertanyaannya. Ingat, di mu-nya. Bukan di kata kerjanya, tapi di pertanyaannya. Oke? Semoga paham ya. Nanti kita banyak latihan. Misalkan, apakah saya sedang datang? Ben geliyor muyum. Muyum. Ada tambahannya ya. Pokoknya ini dihafalkan aja. Kenapa jadi muyum? Pokoknya ini dihafalkan. Ben geliyor muyum. Kasih tanda tanya. Apakah saya sedang datang? Sen geliyor musun. Oke. Apakah kamu sedang datang? Atau apakah kamu datang? Gitu biasanya. Apakah kamu akan datang? Karena bentar lagi ya tadi. Terus, oh, geliyormu, apakah dia datang? Apakah dia sedang datang? Apakah dia bentar lagi akan datang? Gitu. Bis, geliyormuyuz. Apakah kita datang? Sis, geliyormusunuz. Apakah Anda sedang datang? Apakah Anda datang? Apakah Anda akan bentar lagi datang? Onlar, geliyorlar, me. Nah, ini larnya tetap di sini. Ini kenapa me nih? Kok me sih, Pak? Karena sebelum katanya adalah
A, lar, bukan your, bukan o. Jadi me balik lagi. Gelior, lar, me. Nah, ini kalau olumsus atau minus atau saya tidak datang, apakah saya tidak datang? Ben gelmior muyum. Apakah saya sedang tidak datang? Nah, gelmior muyum. Ingat, kata me atau mi sebelum yor itu menandakan olumsus atau menandakan tidak. Oke? Kata me atau mi atau ma atau me sebelum yor itu menandakan tidak. Di pertanyaannya juga. Tapi tetap di pertanyaannya yang berubah adalah di sini nih, di bagian pertanyaannya. Ben gelmior muyum, apakah saya sedang tidak datang? Sen gelmior musun, apakah kamu sedang tidak datang? Oh, gelmior mu, ingat mi sebelum yor, mu. Oke, karena oh, apakah dia sedang tidak datang? Bis gelmior muyus. Oke, perubahannya di sini hati-hati ya. Apakah kita sedang tidak datang, dan seterusnya. Mungkin cukup sekian pertemuan pekan ini. Pekan depan kayaknya Bapak kasih beberapa tugas-tugas sedikit lagi ya. Baik dalam kayak kemarin, hafalan, terus kalian bicara, atau nanti mungkin Bapak kasih lagu atau video, terus kalian tulis apa yang kalian dengar. Terus sekarang segitu dulu. Ingat shimdiki zaman atau present continuous tense, atau ini kata-kata atau ini untuk menjelaskan apa yang sedang kalian lakukan. Oke, dan lain-lain. Sekian dari Bapak. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.